Kisah ini dikenal dengan kisah Ashabul Ukhdud, yaitu orang-orang yang membakar orang beriman di dalam lubang. Orang-orang beriman ini tetap teguh dalam keimanannya kepada Allah sampai raja kemudian marah dan membakar mereka hidup-hidup. Dahulu ada seorang raja dari golongan umat sebelum kalian, ia mempunyai seorang tukang sihir. Ketika tukang sihir tersebut berada dalam usia senja, ia mengatakan kepada raja bahwa ia sudah tua dan ia meminta agar dikirimkan anak yang akan jadi pewaris ilmu sihirnya. Maka ada seorang anak yang diutus padanya. Tukang sihir tersebut lalu mengajarinya. Di tengah perjalanan ingin belajar, anak ini bertemu seorang rahib, pendeta, dan ia pun duduk bersamanya dan menyimak nasihat si rahib. Ia pun begitu takjub pada nasihat-nasihat yang disampaikan si rahib. Ketika ia telah mendatangi tukang sihir untuk belajar, ia pun menemui si rahib dan duduk bersamanya. Ketika terlambatnya mendatangi tukang sihir, ia dipukul, maka ia pun mengadukannya pada rahib. Rahib pun berkata, "Jika engkau khawatir pada tukang sihir tersebut, maka katakan saja bahwa keluargaku menahanku. Jika engkau khawatir pada keluargamu, maka katakanlah bahwa tukang sihir telah menahanku." Suatu ketika dia dalam keadaan seperti itu, dia datang ke suatu tempat dan ada seekor binatang besar menghalangi kerumunan di jalan yang mereka lalui. Lalu anak laki-laki itu berkata, "Pada hari ini saya akan mengetahui, apakah penyihir itu yang lebih baik ataukah rahib itu?" Ia pun mengambil sebuah batu kemudian berkata, "Ya Allah, apabila perkara rahib itu lebih dicintai di sisimu daripada tukang sihir itu, maka bunuhlah binatang ini sehingga orang-orang banyak dapat berlalu." Kemudian dia melemparkan binatang itu dan dibunuh. Kemudian orang bisa lewat. Kemudian dia pergi ke biarawan itu dan mengkhotbahkannya. Biksu itu juga berkata, "Wahai anakku, saat ini engkau lebih mulia dariku. Keadaanmu sudah sampai pada tingkat sesuai apa yang saya lihat. Sesungguhnya engkau akan mendapat cobaan. Maka jika benar demikian, janganlah menyebut namaku." Anak itu kemudian bisa menyembuhkan penyakit buta dan kulit. Itu juga bisa menyembuhkan orang dari berbagai penyakit. Berita ini sampai ke teman dekat raja, yang sudah lama buta. Dia mendatangi pemuda itu dengan banyak hadiah. Dia berkata kepada pemuda itu, "Ini semua bisa jadi milikmu, asalkan engkau menyembuhkanku." Pemuda ini pun berkata, "Aku tidak dapat menyembuhkan seorang pun. Yang mampu menyembuhkan hanyalah Allah. Jika engkau mau beriman pada Allah, aku akan berdoa padanya supaya engkau bisa disembuhkan." Ia pun beriman pada Allah, lantas Allah menyembuhkannya. Sahabat raja kemudian datang dan dia duduk seperti biasa. Raja bertanya kepadanya, "Siapa yang menyembuhkan penglihatanmu?" Ia pun menjawab, "Robku." Raja pun kaget. "Apa engkau punya Rab, Tuhan, selain aku?" Sahabatnya pun berkata, "Robku dan Rabmu itu sama, yaitu Allah." Raja tersebut pun menindaknya, ia terus menyiksanya sampai ditunjukkan anak yang tadi. Ketika anak tersebut datang, raja lalu berkata padanya, "Wahai anakku, telah sampai padaku berita mengenai sihirmu yang bisa menyembuhkan orang buta dan berpenyakit kulit, serta engkau dapat melakukan ini dan itu." Pemuda tersebut pun menjawab, "Sesungguhnya aku tidaklah dapat menyembuhkan siapapun. Yang menyembuhkan adalah Allah." Ketika raja mendengar hal ini, dia terus menentangnya. Dia terus menyiksanya sampai dia diperlihatkan kepada pendeta yang menjadi gurunya. Ketika imam dibawa, raja memerintahkannya, "Kembalilah ke pelajaranmu." Pendeta itu menolak. Kemudian sebuah gergaji dibawa dan ditempatkan di tengah kepalanya. Kemudian kepalanya terbelah dua dan kepala yang terbelah itu jatuh. Setelah itu, seorang teman dekat raja juga dipanggil dan diperintahkan seperti pendeta, "Kembalilah ke ajaranmu." Dia menolak. Kemudian, hal yang sama terjadi, mereka membawa gergaji dan meletakkannya di tengah kepalanya. Kemudian kepalanya terbuka dan kepalanya terlepas. Kemudian giliran pemuda itu. Dia diberitahu hal yang sama, "Kembalilah ke ajaranmu."
Dia menolak. Anak itu kemudian diserahkan kepada tentara raja. Raja berkata, "Pergilah dengan pemuda ini ke gunung ini dan itu. Jika tidak, lempar dia dari gunung." Kemudian pasukan raja pergi bersama pemuda itu dan mendaki gunung. Lalu pemuda ini berdoa, "Ya Allah, cukupilah aku dari tindakan mereka dengan kehendak-Mu." Kemudian gunung itu bergetar, dan akhirnya seluruh pasukan raja jatuh. Kemudian pemuda itu kembali menghadap raja. Ketika dia tiba, raja berkata kepada anak laki-laki itu, "Apa yang telah dilakukan teman-temanmu?" Pemuda itu menjawab, "Allah Ta'ala puas dengan perbuatan mereka." Kemudian pemuda ini dibawa kembali dengan pasukan raja. Raja memerintahkan pasukannya, "Pergilah ke tengah laut bersama pemuda ini dengan kano. Jika dia ingin kembali ke ajarannya, bebaskan dia. Jika tidak, turunkan dia." Kemudian mereka pergi dengan pemuda itu. Kemudian pemuda ini berdoa, "Ya Allah, cukupilah aku dari tindakan mereka dengan kehendak-Mu." Tiba-tiba sampan terbalik dan pasukan raja tenggelam. Pemuda itu kembali menghadap raja. Setelah bertemu raja, dia berkata kepada pemuda itu, "Apa yang telah dilakukan temanmu?" Pemuda itu menjawab, "Allah Ta'ala puas dengan perbuatan mereka." Dia juga berkata kepada raja, "Kamu tidak bisa membunuhku sampai kamu memenuhi persyaratan." Raja bertanya, "Apa syaratnya?" Pemuda itu berkata, "Semua orangmu ke bukit. Kemudian salibkan aku di atas daun. Kemudian ambil anak panah dari anak panahku dan kemudian ucapkan, Bismillah Robil Gulam, yang artinya, sebutkan nama Tuhan, Tuhan pemuda ini. Kalau begitu tembak aku, karena jika kamu melakukannya, kamu pasti akan membunuhku." Kemudian orang-orang berkumpul di atas bukit. Pemuda itu disalibkan di tengah, lalu raja mengambil anak panah dari wadahnya dan meletakkannya di busur. Setelah itu beliau berkata, Bismillah Robil Gulam, yang artinya, sebutkan nama Tuhan, Allah pemuda ini. Kemudian dia dilepaskan dan anak panah itu mengenai pelipisnya. Kemudian pemuda itu menangkap pelipisnya di mana anak panah itu tertancap, dan dia mati. Kemudian orang-orang yang berkumpul berkata, "Kami percaya pada Tuhan, anak muda ini." Raja datang, lalu seseorang berkata, "Apa yang kamu khawatirkan? Sepertinya apa yang selalu kamu khawatirkan benar-benar terjadi." Orang-orang saat ini percaya pada Tuhan yang dipercayai pemuda ini. Kemudian raja memerintahkan untuk menggali parit di jalan dan menyalakan api di dalamnya. Raja juga berkata, "Dia yang tidak ingin kembali ke ajarannya, buang dia." Tai berkata, "Masuk." Mereka melakukannya sampai ada seorang wanita dengan bayinya. Wanita ini juga tidak berani melangkah maju saat ingin masuk. Putranya kemudian berkata, "Wahai ibu, bersabarlah, karena kamu berada di atas kebenaran." Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i dzatil buruj wal yawmil maw'ud jahidin wa mashhud qutila ashabul ukhdud an-nari dzatil waqud hum 'alayha qu'ud wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina shuhud wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahil 'azizil hamid alladzi lahu mulkus samawati wal ard wallahu 'ala kulli syai'in syahid. Peristiwa Ashabul Ukhdud adalah sebuah tragedi berdarah, pembantaian yang dilakukan oleh seorang raja kejam kepada jiwa-jiwa kaum muslimin. Ini merupakan kebiadaban dan tindakan tak berperi kemanusiaan, namun akidah tetaplah harus dipertahankan. Kisah ini mengajarkan kewajiban untuk dengan sabar menegakkan kebenaran, bahkan ketika itu menyakitkan.
Terima kasih telah menonton channel Doa Kita. Terus dukung channel ini dengan cara subscribe, like, share dan komen, agar channel ini dapat terus memberikan seputar doa dan kisah-kisah para nabi lainnya.